Halo, saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat. Apa kabar saudara dan sahabat sekalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan ini, saya hendak berbagi inspirasi berkaitan dengan suatu tanggapan empatik dari seorang dokter senior. Namanya Dr. Foni Leatemia. Selamat sore Ibu Dokter. Maaf menyebut nama Ibu di saat ini. Saya sangat terkesan dengan tanggapan beliau ketika selesai khotbah hari Minggu kemarin di Gedung Gereja Sejahtera di Saumlaki, Bumi Duan Lolat, Tanimbar Selatan. Karena ketika saya selesai khotbah, beliau datang menyapa saya dan memberikan satu pertanyaan sekaligus masukan. Karena kemarin saya berkhotbah tentang atau berkaitan dengan teks Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Ya. Dan beliau dengan empati, simpati menyampaikan masukan dan saya terima dengan senang hati. Beliau mengatakan butuh sedikit uraian tentang ayat 2 dari Mazmur 127 yang kebetulan tidak saya urai secara khusus pada khotbah atau homili saya di hari Minggu kemarin. Nah, baiklah kita langsung saja ke teksnya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya akan membacakan ayat 2 dari Mazmur 127. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, itu teksnya ya dalam terjemahan baru 1. Nah, saya belum melihat terjemahan baru 2 dari Lembaga Alkitab Indonesia, tapi oke lah kita fokus saja. Sambil kita juga bisa buat perbandingan dalam terjemahan yang lain, termasuk dalam terjemahan asli ya, atau dalam teks asli bahasa Ibrani. Terjemahan yang seringkali saya rujuk itu terjemahan King James Version dan terjemahan New International Version. Nah, nanti kita bisa, saudara-saudari bisa melihat dan kita belajar sama-sama ya, karena kita sifatnya saling melengkapi. Nah, pertanyaan Ibu Dokter menjadi penting dan sangat menarik ketika kita melihat pesan tersirat dari teks itu. Secara harfiah kita bisa bertanya, kenapa orang bekerja dari pagi sampai malam, kemudian dia tidak mendapat apa-apa, padahal dia sudah bersusah payah, sedangkan orang yang mungkin tidak bekerja tetapi diberikan roti atau rezeki atau berkat pada saat ia tidur. Apakah ini berarti bahwa kerja keras itu tidak penting? Apakah itu berarti bahwa kita duduk-duduk saja, tidak usah bekerja apa-apa? Toh nanti juga Tuhan berikan pada saat kita tidur. Nah, saudara dan sahabat sekalian, tentu kita tidak membaca sebuah teks itu secara harfiah. Kita butuh membacanya dengan lensa atau kacamata yang jernih supaya kita menemukan makna, pesan terdalam dari teks itu. Ya, saudara dan sahabat sekalian. Nah, Ibu Dr. Foni yang saya kasihi, kalau boleh saya menambahkan sedikit penjelasan singkat yang kemarin saya sempat ucapkan kepada Ibu selesai ibadah di Gedung Gereja Sejahtera Saumlaki. Tentu Ibu masih ingat saya menggunakan satu kata kunci, yaitu anugerah. Karena saya memahami bahwa teks itu bisa kita dekati dengan konsep anugerah, pemberian cuma-cuma dari Allah, grace alone, anugerah pemberian Allah. Artinya kerja keras itu penting
dan perlu. Tetapi kerja bukan untuk kerja keras, sekali lagi itu penting dan perlu. Tetapi bukan kerja untuk kerja. Seakan-akan dengan kerja keras segala sesuatu bisa kita raih. Pemazmur 127 ayat 2 hendak memberikan satu dimensi teologis, dimensi spiritual. Ya. Atau dalam bahasa Hannah Arendt disebut via contemplativa. Jalan kontemplasi. Bukan sekedar via activa atau via laborum, jalan kerja. Sebab seperti ayat 1 dari Mazmur 127, sia-sialah orang yang membangun rumah jikalau tidak mengandalkan Tuhan. Sia-sialah penjaga berjaga-jaga jika tidak mengandalkan Tuhan. Itu berarti bahwa seluruh kerja, seluruh usaha menjadi sempurna ketika kita selalu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan anugerah, kemurahan Tuhan. Dan sama sekali tidak bermaksud untuk membuat kita menjadi namanya fatalisme. Tidak bekerja saja, menunggu saja. Oh tidak, saudara dan sahabatku. Oraet labora, bekerja dan berdoa. Bahkan kalau kita perbandingkan itu dengan kisah Israel di padang gurun, ketika mana turun dari sorga, roti dari sorga, itu pun bukan berarti umat pada saat itu hanya menerima begitu saja. Tapi mereka harus mengumpulkan, mereka harus menemukan mana itu dan mengolahnya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka. Jadi Ibu Dokter, terima kasih. Saya sangat senang selaku pendeta ketika kita selesai berkhotbah ada masukan yang baik dari jemaat. Sehingga kita bisa memperbaiki pada waktunya hal-hal yang mungkin kita belum sempat uraikan. Ya. Karena memang sebuah teks itu selalu saja terbuka untuk sejumlah pilihan dan interpretasi. Sangat tergantung juga kita memberi fokus kepada ayat berapa atau tema apa. Nah, kebetulan saja kemarin di Gereja Sejahtera Saum Laki saya memberi fokus kepada manusia Tanimbar. Saya memberi fokus kepada peran keluarga. Saya memberi fokus kepada anak-anak yang perlu didorong, didampingi sebagai milik pusaka Tuhan agar mereka memiliki masa depan yang cerah. Tetapi masukan empatik dari Ibu Dokter Poni Liatemia sungguh menjadi satu kekayaan bersama. Karena khotbah selalu bersifat dialogis. Tidak hanya satu arah dari mimbar pendeta kepada umat, tetapi umat juga bisa memberikan masukan, pikiran berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengetahuan, dan refleksi terhadap teks apapun, teristimewa teks Alkitab, supaya kita memiliki frekuensi yang sama, pemahaman yang sama, kita memakai kacamata yang sama. Jadi saya terima kasih Ibu Dokter sudah memberikan masukan. Sekaligus pada kesempatan ini saya coba memberikan sedikit penjelasan. Mudah-mudahan bisa membantu ya, bukan saja untuk Ibu Dokter, tapi saya kira untuk kita semua ya, saudara dan sahabat sekalian di mana saja berada, bahwa kita perlu bekerja, kita perlu bersusah payah, tetapi kita juga perlu selalu dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan kita harus yakin bahwa Ia selalu memberi kepada kita tepat pada waktunya. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terus semangat untuk bekerja, terus semangat untuk mengandalkan Tuhan di dalam doa, terus semangat untuk saling berbagi di antara kita, masukan, kritikan, saran, semua itu menjadi kekayaan bersama. Tinggal kita saling membuka hati untuk saling menerima, untuk saling memperkaya dari mana saja, termasuk dari Ibu Dokter yang sudah memberikan masukan, dan kita akan terus saling mengisi, karena toh tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Kita hanya saling melengkapi.
Sehingga tidak ada seorang pun yang mengklaim bahwa apa yang dia katakan itu sudah benar, sudah sempurna, sudah tepat. Kesempurnaan itu hanya milik yang maha sempurna. Demikian saudara dan sahabatku yang terkasih, sedikit sharing yang boleh kita bagikan pada kesempatan yang baik ini. Selamat dan salam buat Ibu Tiweri dan Ibu Pendeta Lisma Rantika yang sempat menyimak siaran ini. Semoga sehat selalu Ibu berdua. Teristimewa juga untuk Ibu Dr. Foni Liatemia. Tetap jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.